Besok malam pukul 8, Grup Song dan Grup Lu akan mengadakan perjamuan perayaan di Hotel Shanghai. Song Wansi, ketua Grup Song, akan menikahi Lulin Yuan, tuan muda kedua dari Grup Lu. Ketua Song sebenarnya adalah ketua kecantikan nomor 1 di kota Dongjiang kami, tapi dia jatuh ke tangan tuan muda keluarga Lu yang bajingan jahat ini, Lulin Yuan. Astaga. Namanya Song Wansi. Aku tidur dengannya 5 tahun lalu. Panas sekali. The film was translated and narrated by M Media. Pergi menyingkir. Kakak Jian, mimpi macam apa yang berani kau miliki sekarang? Ketua Song bernilai puluhan miliar. Tidur denganmu? Tepat sekali. Pergi menenangkan diri. Grup Mo. The film was translated and narrated by M Media. Song Wansi, ketua dari Grup Song. Mengapa dia ada di sini? Song Yanyan, putri Song Wansi. Dan siapa gadis kecil di sebelahnya? Mama, kau menemukan papa, kan? Ketua Song ternyata punya anak perempuan. Siapa yang bisa membuat kecantikan legendaris seperti Ketua Song punya anak? Sialan. Papa, Nah, kau tidak boleh memanggil siapapun ayah begitu saja. Tepat sekali. aku tidak memanggilnya sembarangan, tapi dia adalah papaku. Ini adalah hasil tes paternitas untukmu dan Nian Nian. Menurut hasil tes DNA, Jiang Chua dan Sang Nian Nian dikonfirmasi memiliki hubungan orang tua anak. Astaga, kakak Jian, kau benar-benar ayah kandung dari putri Ketua Song. Yan Yan benar-benar putri kandungku. Itu terjadi malam itu. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau pria yang hanya pria tak bertanggung jawab. Apa gunanya aku menghubungimu? Itu. Aku bisa menjagamu. Lihat. Kedengarannya bagus. Jika bukan, karena keluarga lu menekan keras belakangan ini, aku tidak akan pernah seumur hidup ini membawa Nian Nian untuk menemuimu. Keluarga Lu. Apakah Lulin Yuan memaksamu menikah? Aku akan pergi membuat masalah dengannya sekarang juga. Hentikan. Bersikaplah realistis. Aku baru saja menolak Lulin Yuan. Grup Song akan menderita. Pukulan telak dari Grup Lo. Song Lin Chuo membantu pelaku kejahatan untuk menahanku. Oleh karena itu, aku tidak punya waktu untuk mengurus Nian Nian baru-baru ini. Kau menikahiku dan kembali untuk mengurus Nian Nian. Menikah. Papa, tolong nikahi mama. Anak-anak lain semuanya punya papa. Nian Nian juga ingin punya papa. Baiklah. Nian Nian. Ya Tuhan. Kakak Jiang benar-benar tidak membual. Dia benar-benar tidur dengan Ketua Song. The film was translated and narrated by Nian Nian M punya papa Media. sekarang. Sebenarnya, selama aku berurusan dengan Song Lin Shou dan Lulin Yuan, bukankah masalahnya akan hilang? Tidak perlu menikah. Menikahiku adalah penghinaan bagimu begitu. Jangan khawatir. Aku tidak akan mencampuri urusanmu yang berantakan. Apakah kau menikmati hidup penuh kemesuman? Atau menikmati mengejar wanita? Selama kau bisa merawat Nian Nian dengan baik, itu tidak masalah. Setiap bulan aku akan menyetor ke kartu ini 5.000. Anggap saja itu kompensasimu. Lupakan soal itu. Aku punya. Jika aku menyuruhmu mengambilnya, maka ambillah. Uangmu yang sedikit itu. Berapa kali cukup untuk minum-minum dengan wanita penghibur? Papa, apakah papa benar-benar suka minum-minum dengan wanita cantik? Aku punya banyak uang di sini. Aku bisa memberikannya semua padamu. Tidak, jangan katakan itu.
Bagaimana itu? Bukankah mama hebat? Mamimu cukup luar biasa. Tapi dibandingkan dengan ayahmu, dia masih jauh tertinggal bukan hanya sedikit. Mungkinkah papa bahkan lebih hebat dari mama? Tentu saja. Ayahmu dulu aku, membongkar bom nuklir dengan tangan kosong, dan menghadapi seluruh divisi The film sendirian. was translated and Berapa banyak narrated orang by dalam satu M. divisi? Media. Hanya lebih dari 10.000 orang kan. Sebanyak itu. Papa terlalu hebat. Papa bukan Superman kan? Cukup. Harus ada batasnya dalam menyombongkan diri. Cepat pulang untuk makan malam. Papa jangan takut. Nian percaya pada papa. Baiklah, ayo kita kembali dan makan. Oke, Baiklah, ayo pergi. pulang. Kita berangkat. Song Wansi. Kau gila. Ibu Song, ibu dari Song Wansi. Kau benar-benar menikahi seorang satpam. Mama. Siapa yang kunikahi adalah kebebasanku. Keluarga lu mendukung sepupumu Song Linjo untuk bersaing denganmu memperebutkan grup lu. Ini, kau tiba-tiba menikahi seorang satpam. Selanjutnya, aku tidak tahu metode apa yang akan mereka gunakan untuk menghadapi kamu lagi. Dan kau berbicara tentang kebebasan di sini sekarang. Mami, sebenarnya entah itu keluarga lu atau Song Lin Shou, mereka bukan apa-apa yang berarti. Siapa kau memanggilku ibu sembarangan? Aku adalah suami Song Wansi. Aku hanya ingin memberitahumu ini. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menggoyahkan posisi Song Wansi. Omong kosong. Kau berandal bau. Kau pikir kau siapa penguasa naga Long Yuan? Atau ketua Yu orang terkaya dari Long Yu Group? Beraninya kau meremehkan aku dan keluarga lu? Song Wansi, aku menasihatimu satu hal. Patuhilah, serahkan grup Song kepadaku. Dan kemudian, pergi memohon ampun kepada tuan muda lu. Ini rumahku. Ini bukan tempatmu kau, pengkhianat untuk berbicara di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Jalan. Kau benar-benar berani memukulku. Kau mencari mati. Wansi menyuruhmu keluar. Apa kamu tidak mendengarnya? Kau pikir aku tidak akan pergi? Kalian semua tunggu saja aku. Aku akan memanggil orang dan kembali untuk berurusan denganmu. Keluar. Jiang Chuan, bawa Nian ke atas dulu. Aku akan bicara dengan ibuku. Nian, ayo pergi. Siapa yang menyuruhmu pergi? Berhenti di situ. Mama, Jiang Chuan adalah ayah kandung Nian. Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat jelaskan dengan jelas kepadaku. Mama, tenanglah. Duduklah dan aku akan memberitahumu pelan-pelan. Ini? Mama, sebenarnya. Ini? Jeti, ayah Nian adalah satpam itu. Tidak heran kau menyembunyikannya dariku begitu lama. Mama, selama dia dan Nian baik-baik saja, tidak ada yang lain yang penting. Kuidao Kaisar bawah tanah Dongjiang. Ketua Song. Di rumah. Menikmati kebahagiaan keluarga. Kuidao, apa yang kau lakukan di rumahku? Geng Queen Hakami. Kali ini dipercayakan oleh tuan muda lu. Untuk membuatmu menyerahkan 60% saham grup Song yang Anda pegang. Seharga CNY 1. Mentransfernya kepada Song Lin Shou. Tidak mungkin. Grup Song dibangun sepenuhnya oleh ayahku. Aku tidak akan pernah menjualnya. Sepertinya Anda tidak bersedia melakukan transaksi yang benar. Karena itu masalahnya. Maka biarkan saham-saham itu menjadi warisan Anda. Kuidao, berapa banyak uang yang diberikan Lu Linyuan padamu? Aku akan menawarkan 2 kali lipat. Selama kau tidak membuat masalah bagi kami. 2 kali lipat. Ketua Song murah hati. Kalau begitu berikan The padaku. film was translated 2 and miliar. narrated by 2 M. miliar. Media. Kenapa tidak merampok kami saja? Bukankah sudah cukup jelas apa yang kukatakan?
Aku merampokmu. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Kakak, Aku juga akan memberimu 3 detik. Segera keluar dari ruangan ini. kau hanya seorang satpam. Berani ikut campur urusan geng Queen aku. Aku akan membunuhmu hari ini. Karena kamu tidak mau pergi, maka kamu sendiri yang mencari masalah. Papa sangat hebat. Geng Kuina adalah penguasa bawah tanah Dongjiang. Mereka bukan seseorang yang bisa kau provokasi. Cepat bawa Nian dan pergi. Kau ingin pergi setelah membuatku melihat darah. Hari ini seluruh keluargamu akan dikubur di sini. Bukankah kau hanya menginginkan sahamnya? Aku akan menandatanganinya. Apakah itu cukup? Ketika kau mati, uang itu akan tetap menjadi milikku. Jaga Nian baik-baik. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu patahkan kedua lenganmu, lalu bawa anak buahmu dan pergi. Kau sedang menghadapi kematian, namun kau berani mengancamku. Saudara-saudara, potong tangan dan kakinya. Kuidao, aku memperingatkanmu untuk tidak bertindak sembrono. Jika kau berani lukai selai rambut Jiang Chuan, bahkan jika aku kehilangan semua yang kumiliki, aku akan melawanmu sampai mati. Apa kau pikir aku pedang hantu dibesarkan untuk menjadi penakut? Kau mati hari ini. The Serang, film was pincang dia translated sampai mati. and narrated by M Media. Jangan khawatir, bahkan jika langit runtuh, aku bisa mengatasinya. Kau bajingan. Kau ternyata punya sedikit keahlian. Tapi kau pikir hanya karena ini, kau bisa melawanku. Papaku tidak takut pada kalian. Dia adalah Superman. Superman. Aku punya 200 saudara di luar. Satu pisau masing-masing. Bahkan jika ayahmu adalah raja kera, kami masih bisa mencincangnya menjadi daging giling. Maka aku akan melumpuhkan sepenuhnya semua 200 saudaramu. Jiang Chuan, diam saja. Jika bukan karena menikahimu, keluarga lu, bagaimana mungkin mereka memanggil Gang Kuyenha untuk datang menghadapi Wan Si? Namun kau di sini berbicara omong kosong. Apa kau belum puas? Bukankah kau sudah cukup membuat masalah untuk Wan Si? Cukup, Mama. Jangan katakan apa-apa lagi. Menikah dengannya adalah pilihanku. Kuidao, aku setuju dengan syaratmu. Aku akan menandatangani dokumennya. Asal jangan sakiti Jiang Chuan. Aku tidak setuju. Sampai kapan kau akan terus bermain-main? Ada lebih dari 200 orang di luar. Bisakah kamu mengatasi mereka? Sampah seperti mereka. Bahkan jika 20.000 dari mereka datang, aku bisa dengan mudah mengurus mereka. Jangan takut, Mama. Papa adalah Superman. Dia bisa mengalahkan satu divisi penuh sendirian. Tentu saja. Cukup, berhentilah berpura-pura. Aku akan berikan saja saham-saham itu kepada mereka. Ini juga salahku. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku sudah memberitahumu. Beberapa orang dari geng Kuina ini, aku bisa menanganinya dengan mudah kan? Kamu masih menyombongkan diri. Meskipun kamu tidak peduli aku hidup atau mati, setidaknya kamu harus memikirkan Nian. Benar. Adegan perkelahian semacam ini tidak boleh dilihat oleh anak kecil. Nian, pergi ke belakang mana? Mencari alasan untuk mundur. Tidak keras kepala lagi. Terlambat. Kau mati hari ini. Kamu tetap di sini selama beberapa menit. The Aku film akan was pergi mengurus translated orang-orang di luar and dan narrated menghabisi by mereka M semua. Media. Sudah berakhir. Sekarang berkat Jin Chuan, pembawa sial ini kita hancur. Pembawa sial Jin Chuan ini akan membuat kita terbunuh. Sekarang giliran kita. Jiang Chuan, Mama, jangan takut. Papa pasti akan mengalahkan orang-orang jahat itu. Dia tidak akan membohongi kita. Cepat. Cepat bawa keempat anggota tubuh bocah itu kepadaku. Anggur ini
Jiang Chuan. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi padaku? Darah ini. Itu semua milik mereka. Tapi, Gangku Indah, bukankah mereka punya lebih dari 200 orang? Kuidao sedang menyombongkan diri. Aku sudah tahu. Jika benar ada 200 orang, bagaimana mungkin dia kembali tanpa cedera sama sekali? Totalnya hanya ada 197 orang. 3 orang masih hilang. Di mana mereka? Apa? Apa maksudmu? Kamu mengalahkan 197 orang itu sendirian. Memang. Tuan Jiang. Tidak. Kakak Jian. Tolong ampuni aku kali ini saja ya. Beri aku kesempatan. Aku ingin menjadi orang baik. Kakak Jian. Aku salah. Kamu ingin menjadi orang baik. Ya, Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya dengan baik. Keluar dari sini. ya, Keluar dari kediaman keluarga Song. ya. Aku akan segera keluar. Terima kasih Kakak Jian. Berhenti. Terima kasih Kakak Jian. Ini, Mami. Sekarang, apakah kamu percaya bahwa aku bisa melindungi Nian Nian dan Wansi? ini tidak sesederhana itu. Keluarga Lu adalah Raja Dongjing. Kali ini, hanyalah taktik tingkat rendah mereka. Hal-hal yang menyusul tidak bisa diselesaikan hanya dengan bertarung dan membunuh. Mama, perahu akan lurus di jembatan? Tolong jangan khawatir. Tenang saja. Bagaimana bisa kau begitu santai? Bersiaplah untuk menghadiri pesta pemakaman. Song Linshu, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk melihat kalian semua menyingkir dan menghilang. Mimpi saja. Apakah kamu serius? Kontrak pengalihan saham sudah ditandatangani. Dan kau masih bicara besar. Siapa yang memberitahumu aku menandatangani perjanjian pengalihan saham? The film was Saham-saham Group Song. translated and Aku tidak akan narrated menyerahkannya. by M-Media. Kau sangat tangguh, kakak. Kau tak menangis sampai lihat peti mati. Tunggu saja. Apa yang kau lihat? Kenapa si brengsek itu tidak mengangkat telepon? Nomor yang Anda hubungi, sementara tidak dapat dihubungi, atau telepon dimatikan. Apakah Kuido tidak membawa siapapun hari ini? Apakah kau bicara tentang pria botak besar itu? Dia membawa banyak orang. Tapi ayahku mengalahkan mereka semua. Pria seperti ayahmu. Dia bisa mengalahkan Kuido penguasa bawah tanah Dongjian. Haruskah aku membantumu? Mematahkan kakinya. Bagaimana menurutmu? Mengapa kau bertingkah begitu sombong? Kau bahkan memukulku. Aku beritahu kau, Kuido mungkin hari ini tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Tapi itu juga tidak apa-apa. Tuan muda Lu juga menyesal membiarkan dia terlibat. Lagi pula berurusan dengan kalian semua sama sekali tidak perlu. Kamu kembali dan beritahu Lu Lin Yuan untuk bersikap baik. Kalau tidak, aku akan menyeretnya bersamaku. Song Wansi, apa kau masih bermimpi? Di depan keluarga Lu, apakah punya hak untuk melempar telur ke batu? Menyeretnya bersamaku. Aku membenci. Ketua Song, ini berita buruk. Keluarga Lu tidak hanya membatalkan kerja sama mereka dengan kita, tetapi bahkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam asosiasi perdagangan. Kerjasama malam ini. Selamat, selamat semuanya, Song Wansi. Sekarang kau melihat dengan jelas. Di depan keluarga Lu. Jika mereka ingin kau hidup. Jika mereka ingin kau mati, kau harus mati. Tanpa keluarga Lu, aku masih bisa memimpin grup Song untuk tumbuh dan makmur. Kau masih berbicara keras. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana kau menjelaskan ini kepada Dewan Direksi. Dan juga, besok, aku akan membuatmu secara pribadi menyerahkan posisi ketuamu kepadaku. Selamat tinggal. Ini Wansi, jika keluarga Lu tidak bekerja sama dengan kita, dana yang dibutuhkan untuk memajukan proyek Ling Yun akan tidak mencukupi. Dewan Direksi pasti akan memaksamu mengundurkan diri karena kesalahan. Jangan khawatir Mama, selama aku menemukan proyek kerjasama baru dan memastikan proyek Ling Yun berjalan lancar, posisiku tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Tapi, dalam waktu sesingkat itu, di mana kita bisa menemukan mitra sekuat itu? Ketua grup Long Yue, Yue Shenchuan, saat ini berada di Dongjiang. Selama kita bisa mencapai kesepakatan dengannya, semua kesulitan akan mudah diselesaikan.
Kamu ingin mencari Yue Shenchuan? Aku bisa membantumu menghubunginya. Kau bisa menghubungi Ketua Yue. Itu akan luar biasa. Xiao Xiao, jangan percaya omong kosongnya. Jika dia mengenal Ketua Yue, aku bahkan bisa membuat Ketua Yue membungkuk dan memberi hormat di depanku. Ketika dia melihatmu, dia pasti harus memberi hormat padamu. Papa sangat hebat. Baiklah Jiang Chuan, kamu bantu Mama mengobati lukanya dulu. Aku mau keluar. Baiklah, hati-hati. Kau, hati-hati. Siapkan mobil untukku. Aku harus pergi menemui Ketua Yue. Baik Ketua Song. Ruang rapat. Song Qianshan kakek Song Wansi. Song Wansi, hari ini adalah rapat Dewan Direksi Grup Song. Kau membawa anak ke sini. Apa maksudnya ini? Ketika ayahku meninggal, dia meninggalkan Nian Nian, 10% saham Grup Song. Kenapa dia tidak bisa hadir? Kau sengaja tidak masuk akal. Kakak buyut. Nian tidak bisa tinggal di sini. Baiklah, tentu saja Nian bisa. Kemarilah duduk bersama kakek dulu. Aku bilang kakak. Apa kau juga ikut-ikutan omong kosong ini? Sudah berapa kali ku bilang padamu? Gunakan gelar saat bekerja. Song Qianshan, apa kau menguji kesabaranku? Bajingan. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Bagaimana jika aku berbicara kepadamu seperti ini? Jika aku memberimu hormat, aku memanggilmu kakek. Jika aku tidak memberimu hormat, kau hanyalah seorang kakek tua. Song Linshu, apa kamu mencoba memberontak? Aku memberontak. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Aku memberitahumu. Yang mendukungku sekarang adalah keluarga lu. The film was translated Aku milik Tuan Muda Lu and sekarang. narrated by M Media. Kau yang hanya orang tua tanpa apa-apa selain nama. Masih ingin menekanku? Mimpilah. Minggir dari jalanku. Cepatlah. Song Wansi. Ini adalah pernyataan penghentian kerja sama grup lo yang dikirim kepada kami. Sebagai ketua grup Song, bukankah seharusnya kau memberi penjelasan kepada semua orang? Grup lo mengakhiri kontrak. Itu urusan mereka. Apa hubungannya denganku? Song Wansi. Tuan muda lo Lin Yuan mengejarmu selama 8 tahun penuh. Tapi lihatlah dirimu. Kau malah menikahi Jiang Chuan itu, satpam bau itu. Tuan muda lu mengakhiri kontrak justru karena ini. Dan kau masih berani mengalihkan kesalahan ke sini. Siapa yang aku pilih untuk dinikahi adalah kebebasanku. Kebebasan. Tanpa dukungan finansial dari grup lo, proyek Ling Yun kita tidak akan pernah bisa sesukses ini. Dan kau di sini berbicara tentang kebebasan kepadaku. Aku bisa memimpin grup Song untuk tumbuh hingga seperti sekarang. Dan aku pasti bisa terus memimpin grup Song keluar dari kesulitan ini. Begitukah? Ayo. Bagaimana kau akan melakukannya? Ayo. Bagaimana kau akan melakukannya? Aku akan dalam 1 bulan mendapatkan investasi 5 miliar untuk isi kekosongan setelah grup lo mundur. Apa kau dengar itu? Konyol. Kekurangan modal 5 miliar. Bahkan jika kami menjualmu Song Wansi, kau tetap tidak bisa mengisinya. Sekarang satu-satunya pilihanmu adalah menyerahkan posisi ketua grup Song ini kepadaku, dan kemudian menceraikan Jiang Chuan itu. Dan memohon pengampunan Tuan Muda Lu. Hanya dengan cara ini, aku bisa pergi memohon kepada keluarga Lu untuk berinvestasi kembali pada kita dan menyelamatkan seluruh grup Song kita. Cepat tanda tangan. Paman jahat, cepat lepaskan ibuku. Hari ini aku akan mengurusmu bocah dan membereskan kalian berdua sekaligus. Agar Tuan Muda Lu tidak kesal nanti. Berani menyentuh putriku, coba saja. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ayah, Jiang Chuan, Sayang, ayah. Orang jahat ini mengganggu ibu. aku minta maaf. Ada sedikit kemacetan di jalan. Aku datang terlambat. Kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar ingin istriku mengundurkan diri.
Hanya demi 5 miliar? Hanya 5 miliar? Kau seorang satpam. Tentu punya banyak nyali. Siapa yang memberimu keberanian? Aku. Ketua Yue, kamu kenapa ada di sini juga? 5 miliar ini. Saya Yue akan menyediakannya. Hentikan omong kosong ini. Cepat tanda tangani. Mengapa Ketua Yue datang ke sini? Mungkinkah Song Wansi menggerakkannya? Atau Ketua Yue, kehadiran Anda di sini hari ini, di grup Song. Apakah Anda mungkin di sini untuk menemuiku? Siapa Anda? Ketua Yue, Anda benar-benar orang sibuk dengan ingatan Panda. Apakah Anda lupa? Kita baru saja makan malam minggu lalu. Aku adalah Song Lin Show itu. Yang di sebelah Tuan Muda Lu. Saya tidak mengenal Anda. Pergi sana. Jiang Chuan, Ketua Yue adalah tamu terhormat. Cepat berdiri. Apa kau mendengarku? Ketua Yue masih berdiri di sana. Kau seorang satpam. Mengapa kau masih duduk? Aku berani menawarinya tempat duduk. Tapi kamu harus bertanya padanya, apakah dia berani duduk. Song Wansi, ini suami baik yang kau temukan. Aku memberitahumu. Jika kau menyinggung Ketua Yue hari ini, kalian berdua akan menjadi pendosa grup Song. Tidak ada yang namanya menyinggung atau tidak menyinggung, karena Tuan Jian ada di sini. Saya Yue hanya berhak berdiri. Bukan tempat Anda untuk mengkritik. Cukup Yue tua. Hentikan omong kosong ini. Cepat tanda tangani dokumen itu. Baiklah. Ketua Song, Grup Long Yue sangat tertarik pada proyek Lingyon, perusahaan Anda. Kami bersedia menginvestasikan 10 miliar. Saya ingin tahu, apakah kita bisa bekerja sama kali ini? Ketua Yue, apa kamu mengatakan? Kamu ingin menggunakan 10 miliar untuk membeli hanya proyek Lingyun, 10% keuntungan. Tepat sekali. Selama Anda bersedia menandatangani, 10 miliar itu akan segera ditransfer ke rekening grup Song. Jiang Chuan, apa kamu benar-benar mengenal Ketua Yue? Sudah kubilang sebelumnya, dia dan aku adalah rekan kerja. Kamu tidak percaya padaku. Hori, ayah benar-benar Superman. Jiang Chuan, jangan bilang, kamu dulu bekerja sebagai keamanan untuk Ketua Yue. Aku mendukung Song Wansi melanjutkan sebagai ketua grup Song. Saya sudah selesai berbicara. Siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Saya setuju. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Kalian semua. Aku keberatan. Keberatan ditolak. Ketua Song, jika tidak ada keberatan terhadap isi kontrak, Anda bisa menandatanganinya sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Yue, besok aku akan mengadakan konferensi pers mengenai kerja sama kita. Aku harap Ketua Yue bersedia hadir. Saya pasti akan ada di sana. Yue Zhenchuan, kau sebaiknya memikirkan ini baik-baik. Proyek Lingyon secara pribadi diminta oleh keluarga lu. Dengan melakukan ini, kau akan menyinggung seluruh keluarga lu. Apa yang ingin diinvestasikan grup Long Yue? Apakah kita masih harus melihat muka keluarga lu? Yue Zhenchuan, jangkauanmu mungkin agak terlalu jauh bukan? Lulin Yuan tuan muda kedua grup lu. Tuan muda lu. Yue Zhenchuan ini ingin menyabotes rencanamu. Apa? Apakah grup Long Yue saya tidak mampu mengambil ini? Grup Long Yue Anda memang memiliki bobot. Tapi jangan lupa, ini adalah Dongjiang milik keluarga lu. Di Dongjiang, jika kau naga kau harus melingkar. Jika kau harimau kau harus berbaring. Dan kau Song Wansi, kesabaran saya terhadap Anda telah benar-benar habis. Saya beri Anda 3 detik. Segera ceraikan satpam ini. Nikahi saya dan jadilah budak wanita saya. Jika tidak, saya akan membuat darah mengalir seperti sungai. Tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Saya juga memberimu 3 detik. Segera enyah dari pandanganku. Kalau tidak, mati. Hari ini, selama saya di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun Tuan Jiang. Orang lain mungkin takut padamu Yue Zhenchuan. Tapi saya Lulin Yuan tidak. Di Dongjiang keluarga Lu Sail adalah langit. Lu Mangsing. Keluarga lu terhubung dengan Zue Langbian. Sudah berakhir Jiang Chuan. Di Dongjiang, Ketua Yue tidak bisa mengalahkan keluarga lu. Seseorang
Tangkap Yue Xuan dan anggota tubuh Satpam Jiang Chuan ini, dan patahkan. Apa yang sedang kau coba lakukan? Saya peringatkan Anda, jika kau berani sentuh sehelai rambutku, pastikan Anda dan keluarga Song mati tanpa makam. Orang yang akan mati tanpa tempat pemakaman hari ini adalah kamu. Ayah sangat hebat. Jiang Chuan, jangan impulsif. Jiang Chuan mengingat kekuatan keluarga Lu di Dongjiang. Jika kamu menyakitinya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kau dengar itu, Nak? Cepat turunkan tuan muda ini. Karena tuan muda ini melihat bahwa kau masih bisa bertarung, aku beri kau kesempatan jadi orang baik. Kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Jiang Chuan, kau benar-benar berani memukul tuan muda Lu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jiang Chuan, kamu telah menyebabkan masalah besar. Apa kamu tahu itu? Orang yang menyebabkan masalah besar itu keluarga Lu. Jangan berpikir hanya karena kamu mengenal Ketua Yue, kamu bisa bertindak sembrono tanpa rasa takut. Pengaruh Ketua Yue tidak ada di Dongjiang. Dia tidak bisa melindungimu. Kau berani memukulku, kau pasti mati. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku yang bilang. Dan kau juga, Song Wansi. Aku memberimu 24 jam untuk membawa mayat bocah ini telanjang bulat dan berlutut di pintu rumah keluarga Luku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Songwu. Tuan muda Lu, pergi sana. Jangan khawatir. Akulah yang memukulnya. Aku akan menanggung akibatnya. Itu adalah keluarga Lu Raja Dongjiang. Apa yang kamu miliki untuk menanggung konsekuensi itu? Ketua Song ini buruk, kami baru saja menerima kabar. Perusahaan Qiming yang memasuk lahan komersial kita telah mengakhiri kontrak dengan kita. Apa? Ketua Qiming mengatakan, keluarga Lu mengeluarkan larangan total. Di seluruh Dongjing, tidak akan ada satupun perusahaan yang berani menjual tanah kepada kita lagi. Song Wansi, kau tamak. Proyek Lingyan itu, jika tidak memiliki lahan industri, itu akan seperti aceng gondok tanpa akar. Itu akan menjadi seonggok sampah. Sejak kapan giliran orang sepertimu untuk berbicara? Kau kejam. Aku ingin melihat bagaimana kau membantunya menyelesaikan masalah 10.000 lahan industri itu. Konferensi pers besok, aku akan melihat bagaimana kau berhasil menyelesaikannya. Jangan khawatir. Bukankah itu hanya 10.000 tanah? Aku akan membantumu menyelesaikannya. Melihat ke seluruh Dongjiang, siapa yang berani mengambil risiko, menyinggung keluarga Lu, dan menjual tanah kepadaku? Jangan takut, Lu Xiaoge. Di berbagai kota di seluruh negeri, mereka memiliki cadangan tanah yang besar. Beli saja dari mereka. Hu Xiaoge, yang setenar dengan nomor 2 setelah Long Yuan, kekuatan teratas di dunia 4 keluarga besar Xiangjing. Hu Xiaoge tidak akan ragu keluarga Lu. Tapi tanah adalah industri inti mereka. Kenapa mereka mau menjualnya kepadaku? Langkah The film keluarga was Lu yang mencabut karpet translated dari bawah and kita ini narrated by M. telah Media. sepenuhnya mendorong kita ke jalan buntu. Mengapa kita tidak mempertimbangkan syarat tuan muda lo? Anak nakal ini bukan kerabat maupun kenalan kita. Tidak perlu melawan keluarga Lu sampai mati demi dia. Orang jahat besar diam. Ayah bilang, dia punya solusi. Sebuah solusi, dia yang menyebabkan masalah ini. Kita seharusnya menyerahkannya saja. Cukup. Jiang Chuan melakukan ini untukku. Sehingga dia menyinggung Lu Lin Yuan. Aku tidak akan menyerahkannya. Diam-diam kemari. Ambil kalung taring serigala dari leher ayahmu. Dan berikan pada ibu. Ibu ini dia. Kamu ambil ini. Lalu cari penanggung jawab cabang Dongjiang Hu Xiaoge. Lalu katakan padanya, dengan harga 1 yuan, untuk membeli 10.000 tanah Dongjiang. Apa? 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 Kamu ingin aku mengambil 1 yuan? Untuk membeli 10.000 tanah? Ya benar. Hanya 1 yuan. Nian. Ayah akan mengurus beberapa masalah. Maukah kamu tinggal dan menemani ibu, oke? Iya. Jadilah anak baik. Yue tua. Ayo pergi. Apa sebenarnya yang dipikirkan Jiang Chuan ini? Menyuruhmu menambil kalung yang tidak berharga dan pergi ke Hu Xiaoge untuk menipu orang. Ayah tentu saja tidak gila.
Ibu cepat lakukan apa yang ayah suruh kamu lakukan. Diam-diam kamu masih muda. Kamu sama sekali tidak tahu, Pu Xiaoge itu, betapa kuatnya sebenarnya. Tapi ayah benar-benar luar biasa. Dia bilang, dia akan membawa Yu Zhenchuan hari ini. Dan dia benar-benar datang. Dia tidak akan membohongi kita. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk membalikan keadaan. Bahkan jika aku gagal, aku harus mengambil risiko ini sekali. Ibu, aku akan ikut denganmu. Baik. Mereka yang berlama-lama di luar pintuku dan menolak pergi. Bersikeras ingin bertemu denganmu? Leader San penanggung jawab cabang Dongjiang Hu Xiaoge. Kamu pasti penanggung jawab cabang Dongjiang Hu Xiaoge. Ketua Li kan? Saya Song Wan si ketua dari Dongjiang Songgo. Ini kartu namaku. Aku tidak peduli ketua macam apa kau. Segera pergi. Ketua Li kami di sini untuk membahas bisnis. Grup Song yang kecil. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk membahas bisnis dengan Hu Xiaoge kami? Segera keluar. Paman, tolong jangan usir kami. Ayah menyuruh kami datang mencarimu. The film was translated and Kami bahkan narrated punya by tanda. M. Neely. Lihat, Dari mana ini berasal? ini adalah tanda yang ayah berikan kepada kami. Dia bilang bahwa dengan memegang tanda ini, kami akan bisa hanya dengan 1 yuan membeli 10.000 mu tanah darimu di sini. Apa yang dikatakan gadis kecil ini? Semuanya benar. Benar. Suamiku memang mengatakan itu. Namun karena kita membahas bisnis, untuk 10.000 mu tanah perusahaanmu, kami bersedia membelinya dengan harga pasar. Mendengar kau mengatakan itu, kurasa aku harus berterima kasih padamu. Paman, sama-sama. Diam. Berani nggak kau? Berani datang ke Hu Xiaoge kami untuk melakukan penipuan. Ketua Li, kamu pasti salah paham. Kami bukan penipu. Salah paham apa? Penjaga. Tangkap mereka. Ayahmu? Berani menggunakan kalung untuk menipu Hu Xiaoge kami. Dan kami sama sekali tidak akan melepaskannya. Ketua Song, apa yang harus kita lakukan? Aku rasa aku pasti gila, sampai benar-benar percaya omong kosong Jiang Chuan. Sekarang kau tahu menyesal? Terlambat. Beberapa penipu ini. Patahkan semua anggota tubuh mereka. Untuk menegaskan kekuatan Hu Xiaoge-ku. Ketua Li, masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekretaris Xiao atau putri saya. Tolong biarkan mereka pergi. Cepat berikan barang ayahku. Kembali padaku. Kembali padamu. Baiklah. Ambil sendiri. Ketua Long. Bangun ke ketua Hu Xiaoge. Ketua Long. Kau bodoh bermata anjing buta. Apa kau tahu? Kau hampir menyebabkan bencana? Bencana? Orang-orang ini datang ke Hu Xiaoge untuk menipu kami. Ini memang kelalaian tugasku. Aku akan menangani mereka sekarang juga. Diam, kurang ajar. Ketua Long, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya hanya ingin membeli tanah dari Hu Xiaoge. Saya sama sekali tidak berniat menipu siapapun. Gigi serigala ini, kau membawanya ke sini. Ya, suami saya Jiang Chuan memberikan ini kepada saya. Jian Chuan adalah suamimu? Ya, Jiang Chuan adalah ayahku. Ayah meminta ibu untuk membawa gigi serigala ini ke sini. Saya mohon maaf Ketua Long, kami lancang. Kami akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Membuat masalah di Hu Xiaoge-ku. Dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kau diam. Apa yang kau ingin kami lakukan? Saya ingin membeli 10.000 mu tanah Dongjiang milik Hu Xiaoge. 10.000 mu tanah Dongjian? Aku mengerti. Aku akan melaporkan ini kepada atasan. Silakan kembali dulu dan tunggu kabar dari kami. Kalau begitu tolong cepat. Ketua Long, besok grup Song kami akan mengadakan konferensi pers. Dimengerti. Paman, tolong cepat. Ketua Long. Apa kau akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Diam. Kau makhluk buta seperti anjing. Karakter cuan pada gigi serigala ini diukir sendiri oleh Ketua Pavilion. Ketua Pavilion telah menetapkan, siapapun yang melihat gigi serigala
seolah-olah melihat ketua pavilion. Gigi serigala ini asli. Tapi bagaimana mungkin tanda berharga seperti itu muncul dalam kepemilikan menantu yang tidak penting dari keluarga Song? Itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Kau buta dan bodoh. Tunggu untuk dipecat dan dihukum. Kamu tidak pergi ke Hu Xiaoge. Saya pergi. Tapi Ketua Li mengira saya penipu. Dan hampir membuat anggota tubuh saya patah. Dia pasti mencari mati. Kemudian, ada orang lain datang apa itu? Ketua Long? Namun dia hanya mengambil taring serigala. Itu Long Yunpo. Karena dia mengambilnya, kamu bisa tenang. Pada konferensi pers besok, dia pasti akan menjual tanah itu kepadamu. Baiklah. Ketua Long cukup masuk akal. Tapi dia tak bilang ingin kerjasama denganku. Minum bersamaku. Baiklah. Ayo, bersulang. Jiang Chuan, mengapa menurutmu mereka semua ingin menentangku? Saya hanya ingin memenuhi keinginan terakhir ayah saya untuk membuat grup Song lebih besar dan lebih kuat. Kamu sudah terlalu banyak minum. Aku akan membantumu pergi istirahat. Tidak. Nian sudah tidur. Saya tidak ingin bawa alkohol pada saya mengganggunya. Mari kita ke kamarmu. Ayo pergi. Ibu, apakah kalian akan memberiku adik laki-laki? Wansi, jika kamu punya kekhawatiran, konferensi pers ini, kita tidak akan mengadakannya untuk sekarang. Tunggu sampai kita mendapatkan tanah dari Hu Xiaoge. Tidak. Jika kita membatalkan di menit terakhir, seluruh komunitas bisnis mengenai proyek Lingyun dan grup Song kami akan kehilangan kepercayaan. Lokasi konferensi pers. Para tamu terhormat, selamat siang semuanya. Saya adalah ketua grup Song, Song Wansi. Pada konferensi pers hari ini, saya akan mewakili grup Song untuk mengumumkan 3 hal. Pertama, grup Song secara resmi menerima investasi 10 miliar dari grup Long Yu. Mulai sekarang, kedua belah pihak akan bersama-sama memajukan pengembangan proyek Lingyun. Film was translated and narrated by M. Selanjutnya, akademisi Wu Qiangjiang, Yung Wan, tokoh terkemuka di sektor energi baru, akan secara resmi menjabat sebagai kepala bagian teknologi dari grup Song, bertanggung jawab atas seluruh urusan pengembangan proyek Lingyun. Oleh proyek Lingyun. Jawaban pasti ini, dia tidak bisa memberikannya padamu. Song Wansi, pertama aku menyuruhmu membawa mayat Jiang Chuan, telanjang bulat dan berlutut di luar gerbang keluarga lu. Namun kau mengadakan konferensi pers di sini. Kau benar-benar tidak menganggap perkataanku serius sama sekali. Lulin Yuan, Anda tidak diterima di sini. Hari ini, aku di sini untuk berinvestasi padamu. Aku menawarkan 1 yuan untuk membeli proyek Lingyun, 70% saham. Apa? Mengapa? Apakah kau sudah putus asa? Ketika saatnya tiba, kau berlutut di kaki Tuan Muda Lu. Memohon pada Tuan Muda Lu, ketika dia memberikannya padamu di ranjang. Tidakkah kau akan menangis lebih keras lagi nanti? Dan kamu masih berani menggonggong liar padaku? Tuan Muda Lu, tolong bantu aku membalas dendam. Saat memukul anjing kau harus melihat pemiliknya. Jiang Chuan, hari ini aku akan memberitahumu. Harga tamparan ini, penjaga, lumpuhkan dia. Sepertinya kamu sudah lupa. Bagaimana rasanya dipukuli, bukan? Orang-orang ini dibina dengan susah payah oleh keluarga Luku. Mereka adalah penjaga setia, bukan preman biasa. Jiang Chuan, hari ini, kuliti hidup-hidup, kabut uratmu. Hentikan. Saya setuju. 70% saham proyek Lingyun akan saya jual kepada Anda seharga 1 yuan. Jangan sakiti Jiang Chuan.
Itu benar-benar menyentuh. Namun, aku telah menaikkan harga. 1 yuan ko ini tidak hanya harus membeli 70% saham proyek Lingyon. Aku juga menginginkan keluarga Songmu 60% saham. Anda, Segera tanda tangani dokumen itu untukku. Jika tidak, hari ini aku akan memastikan kalian berdua mati tanpa tempat pemakaman. Mengapa dokumen ini harus ditandatangani? Jiang Chuan. Masalah antara keluarga Lu dan keluarga Song ini, apakah kami membutuhkanmu untuk ikut campur? Hanya karena aku adalah suami Song Wansi. Apakah kau masih mengandalkan Hu Xiaoge untuk menyelamatkanmu? bagaimana Anda tahu tentang Hu Xiaoge? Jangan kira aku tidak tahu. Kau pergi mencari mereka 2 hari yang lalu, tapi kau hanya berhasil mengucapkan 2 kalimat sebelum diusirkan, dan kau masih berharap mereka akan datang secara pribadi dan bekerja sama denganmu? Mimpi saja. Tentu saja mereka akan datang. Aku bilang begitu. Hu Xiaoge adalah kekuatan teratas di Dacia. Cadangan tanah adalah senjata inti Hu Xiaoge. Mengapa mereka akan menjual tanah kepadamu? Hanya karena aku adalah Jiang Chuan. Jiang Chuan, kau benar-benar luar biasa. Orang besar, Hu Xiaoge harus memberimu muka. Kau sebenarnya benar. Hu Xiaoge-ko, aku hanya harus The menunjukkan film rasa was hormat ini kepada Jin translated Chuan. and narrated by M Media. Dasar wanita sialan, siapa kau? Apakah ini tempatmu untuk bicara di sini? Diam. Ini adalah ketua Hu Xiaoge, Nona Su Mingwei. Ketua Pavilion Su, kau datang tepat waktu. Pria bernama Jiang Chuan ini berbicara dengan sombong, mengatakan dia ingin membeli tanah milik Hu Xiaoge-mu. Begitukah? Jin Chuan yang mengatakannya. Bajingan Jiang Chuan inilah yang mengatakannya. Siapa yang tidak tahu bahwa cadangan tanah adalah aset inti Hu Xiaoge? Dia mencoba untuk mencabut akar Hu Xiaoge-mu. Ketua Pavilion Su, jangan dengarkan hasutan Lulin Yuan. Jiang Chuan tidak bermaksud begitu. Jadi Anda Song Wansi, Anda cukup cantik, kata Jin Chuan. Dia ingin menjual tanah kepada grup Song Anda. Ketua Pavilion Su, apakah Anda bersedia menjual tanah kepada kami? Ketua Pavilion Su kau lihat sekarang bukan? Mereka jelas memiliki niat buruk. Saya bisa menjual 10.000-mu tanah industri Dongjing kepada grup Song, tapi Anda harus menyetujui satu syarat dari saya. Su Mingwei, jangan keterlaluan. Tanda tangani saja kontraknya. Mengapa bicara tentang syarat? Jiang Chuan, selama dia bersedia menjual tanah kepada kami, kondisi apapun boleh. Berhenti bicara. Ketua Pavilion Su, silakan sebutkan kondisi apapun yang Anda miliki. Kata Jin Chuan, ingin beli 10.000-mu tanah Dongjing seharga 1 yuan. Mari kita pakai harga itu. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Ini sangat sederhana. Anda hanya perlu menceraikan Jin Chuan dan serahkan dia kepada saya. Ketua Pavilion Su, kau tidak bercanda kan? Perlukah kau ajari aku melakukan sesuatu? Ketua Pavilion Su, Jiang Chuan, dia adalah suamiku dan ayah dari anakku. Jadi, Anda ingin menaikkan harga? Tidak. Saya tidak akan pernah menjual pernikahan saya untuk ditukar dengan tanah. Su Mingwei, belum cukup bermain? Anda benar-benar wanita yang beruntung. Keputusan yang Anda buat hari ini akan menjadi yang paling keputusan bijak yang Anda buat sepanjang hidup Anda. Apa maksudmu? Anda akan mengerti nanti. Ini adalah perjanjian pengalihan tanah. Transfer 1 yuan lagi ke rekening saya. 10.000-mu tanah di kota selatan Dongjing adalah milik Anda. Ketua Pavilion Su, Anda mungkin salah paham. Saya sudah bilang tadi, saya tidak akan menceraikan Jiang Chuan. Justru karena itu, Anda pantas mendapatkannya. Ketua Pavilion Su, bukankah ini tidak pantas? Bisakah kau mempertimbangkan reputasi keluarga Lu dan tidak menjual tanah itu kepada keluarga Song? Reputasi keluarga Lu, kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Lu Anda untuk membuat saya menghormati Anda? Ketua Pavilion Su, keluarga Luku memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Shou dari Shangjing. Keluarga mereka sangat optimis tentang proyek Lingyon. Apa kau yakin? Anda berani mengancam saya dengan keluarga Shou? Jangan membuat masalah. Seriuslah. Saya sudah melakukan semua yang Anda katakan. Saya baik kan? Ketua Pavilion Su, kau dan Jiang Chuan ini sebenarnya ada hubungan apa? Ya. Hubungan apa? Lulin Yuan anjing kau. Mengapa mengangkat sesuatu yang begitu sensitif? Lulin Yuan, kamu telah berulang kali menindas istriku.
Apa sebenarnya yang kau inginkan? Hari ini aku akan The melumpuhkan film kakimu. was translated and narrated by M Media. Jiang Chuan kau tamat. Sekarang kau benar-benar habis. Beraninya kamu. Kau sampah pengkhianat. Cepat seret anjing mati ini keluar untukku. Kalau tidak aku akan melumpuhkan kakimu juga. Jiang Chuan, kamu terlalu impulsif. Kamu mematahkan kakinya. Grup lo pasti akan mengejar ini tanpa henti. Dengan tindakan ini, keluarga lu pasti akan mencari pendukungnya dan meminta bantuan kan? Kakak Jing Chuan, Anda sangat tampan, saya sangat menyukai Anda. Kamu adalah protagonis hari ini. Kita punya tanah dan sumber daya manusia sekarang. Naiklah dan berikan ringkasan. Semuanya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan satu hal terakhir. Lusa pukul 10 malam, Grup Song akan berada di lokasi baru. Proyek Lingyun di distrik Kota Selatan. Untuk adakan peletakan batu pertama dan potong pita. Semua orang dipersilakan untuk hadir nanti. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Jangan khawatir. Lu Xian Zuan, patriark keluarga lu. Aku pasti akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Patriark informasi Jiang Chuan telah ditemukan. Dia sebenarnya adik laki-laki wanita itu. Adik laki-laki siapa? Tuan Shou, aku sudah temukan adik gadis pemicu obat itu. Untuk Tuan Muda saat itu. Dia ada di sini di Dongjian. Awasi dia dengan ketat. Kita tidak bisa membiarkannya menghilang lagi. Aku akan segera membawa orang-orang. Mohon yakinlah, aku pasti akan membuat persiapan yang matang. Duduklah. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Su Mingwei? Tidak dekat. Sama sekali tidak dekat. Kamu tidak perlu gugup. Bukan berarti ini hari pertama aku tahu bahwa kamu adalah bajingan. Kamu berprasangka buruk. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi bajingan? Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Jadi kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Kamu dan Su Mingwei sudah sampai tahap apa? Kami benar-benar tidak dekat. Tidak dekat. Kemarin aku mengambil taring serigalamu ke cabang Hu Xiaoge. Hari ini Su Mingwei datang mencarimu. Apakah kamu menyebut itu tidak dekat? Kalung taring serigala itu milikku. Aku memungutnya. Aku hanya berpegang pada gagasan, memperlakukan kuda mati seolah-olah hidup, dan membiarkanmu pergi. Lalu, mengapa dia dengan 1 yuan membeli 10.000 mu tanah untukku dan juga memintaku untuk menceraikanmu? Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Kau juga menyadarinya? Pavilion Master Su dari Hu Xiaoge itu, otaknya agak lambat bukan? Sudah kubilang sejak lama, otaknya benar-benar tidak berfungsi dengan baik. Maaf mengganggu. Apakah Anda berbicara tentang The saya? film was translated and Apa yang kau lakukan narrated di sini? by M Media. Bukankah kamu bilang tidak akrab dengannya? Mengapa dia datang ke rumah kita? Mana ku tahu? Tentu saja saya datang mencari Anda. Ketua Song, Anda harus menerima saya. Menerimamu? Itu benar. Keluarga Lu sangat membenci saya. Anda melihatnya kemarin. Saya hanya bisa meminta Jin Chuan untuk melindungi saya. Berhenti berakting di sini. Keluarga lu, beraninya mereka, Pavilion Master Hu Xiaoge, membalas dendam padanya. Lebih baik aman daripada menyesalkan. Lagi pula saya wanita lemah. Anda tidak akan meninggalkan saya kan? Meskipun aku sangat ingin Jiang Chuan melindungimu. Tapi Nian Yan tidak bisa tanpa ayahnya. Pemimpin Pavilion Su, bagaimana kalau begini? Aku akan mengirimkan beberapa penjaga keamanan lagi untukmu. Tidak perlu repot-repot seperti itu.
Saya akan langsung pindah saja. Kami tidak punya banyak kamar di rumah. Bukankah akan baik-baik saja jika saya berbagi kamar dengan Anda? Nian, dan aku akan tidur bersama. Menyisakan satu kamar kosong untukmu. Itu terlalu merepotkan. Ketua Song. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Benar. Ketua Song. Saya ingin meminjam Jim Chuan sebentar. Anda tidak keberatan kan? Itu urusanmu. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Bicaralah dengan benar jika ada yang ingin kau katakan. Jangan genit, istriku masih di sini. Beri saya kelonggaran, saya adalah ketua Hu Xiaoge. Kau kira aku tak tahu pernikahanmu palsu? Mari bicara bisnis. Baiklah, mari bicara bisnis. Keluarga Lu dan keluarga Zhou memiliki hubungan dekat. Kontak pertama mereka adalah tahun ketika adik Anda meninggal dunia. Juga mulai dari tahun itu, keluarga Lu mulai bangkit. Apakah kau menyiratkan bahwa kematian adikku terkait dengan keluarga Xiao? Sangat mungkin. Mereka adalah dalang di balik layar. Hanya saja motifnya dan semacamnya. Saya belum mengetahuinya. Beri saya 1 minggu lagi. Dan saya pasti akan bisa mengetahuinya dengan jelas. Terima kasih. Hanya mengucapkan terima kasih itu tidak tulus, Anda tahu. Bajingan. Jangan mengambil keuntungan dariku. Kami baru saja membicarakan hal-hal kecil. Saya dan Ketua Song Jim Chuan langsung akrab. Anda tidak cemburu kan? Cemburu? The film was Apakah kamu translated bercanda? and Bagaimana mungkin narrated aku by cemburu M pada Jiang Media. Chuan? Benarkah? Kalau begitu biarkan dia bersamaku. Tidak mungkin. Nian akan kecewa jika aku melakukan itu. Benar Nian. Nian adalah putri kandung Jim Chuan. Saya pasti akan membesarkannya sebagai putri saya sendiri. Nian, bagaimana kalau Bibi menjadi ibu kamu, oke? Nian sudah punya ibu. Tapi aku tidak keberatan. Kamu menjadi ibu tiriku. Aku tidak memanjakan putri ini dengan sia-sia. Dia benar-benar berbakti. Bibi serius tentang itu, Anda tahu. Baiklah, Anak itu bicara omong kosong. Jangan anggap serius apa yang dia katakan. Ayo pergi. Ini semua salahmu. Wansi, dengarkan penjelasanku. Nian kembali ke kamarmu dulu. Jiang Chuan, kamu tidak berpikir aku benar-benar cemburu padamu kan? Saat kita mendaftarkan pernikahan kita, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kita hanya suami istri di atas kertas. Wansi, dia dan aku benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. Kamu sama sekali tidak perlu menjelaskan apapun. Lupakan tentang kamu dan Su Mingwei berciuman. Bahkan jika kalian tidur bersama pun tidak masalah. Benarkah? Tentu saja itu benar. Wansi, Apakah Anda mendengar itu? Saya diperintahkan untuk menginap. Ingatlah untuk datang dan manjakan saya malam ini, oke? baiklah, tenang sedikit. ibu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Ibu sebaiknya tetap pergi ke kamar ayah dan menjaganya. Nian bisa tidur sendiri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak peduli sama sekali. Cepat tidur. Aku tidak cemburu. Aku hanya tidak ingin Nian direbut oleh wanita lain. Sepertinya Nian akan punya 2 ibu mulai sekarang.
Nona muda ini akan mengambil inisiatif. Dengan afrodisiak khusus ini, saya ingin melihat kemana Anda lari malam ini. Jing Chuan minum air sebelum tidur baik untuk kesehatan Anda. Saya menuangkan segelas air untuk Anda. Aku tidak akan meminumnya. Minumlah, saya menuangkannya khusus untuk Anda. Anda, bagaimana bisa Anda meminumnya? Anda. Jika dia ingin air, dia bisa menuangkannya sendiri. Nona Su, jika tidak ada hal lain, kamu harus kembali dan beristirahat lebih awal. Besok masih ada peletakan batu pertama dan potong pita. Tapi Anda. Kubilang aku tidak akan meminumnya. Jika kau terus main-main, aku akan memukulmu. Bagaimana kamu berencana memukulku? Ada apa hari ini? Sudah 1 jam dan mereka masih belum tenang. Sungguh keributan. Xiao Songwansi itu mendapatkan semua keuntungan. Di tengah malam, apakah mereka akan membiarkan orang tidur atau tidak? Apakah mereka punya sopan santun di depan umum? Bukankah besok mereka hadiri peletakan batu pertama dan potong pita? The film was translated and narrated by M Media. Itu. Kau yang memulainya tadi malam. Kau tidak percaya padaku? Apa kau ingat? Aku tidak ingat. Tadi malam adalah kecelakaan. Kita seharusnya masih berinteraksi seperti sebelumnya. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Lagi pula ini bukan pertama kalinya kita. Kalau begitu kamu pergi bangunkan Su Mingwei dulu. Beritahu dia untuk BR siap-siap. Dia harus hadiri peletakan batu pertama dan potong pita nanti. tadi malam kau tidak sedingin ini. Hai kamu. Sudah selarut ini. Mengapa kau berlari ke sini? Sudah selarut ini dan kamu masih terjaga. Kamu mau pergi kemana? Aku akan memusnahkan seluruh keluarga lu. Aku tahu ini akan terjadi. Karena alasan ini, aku sudah lama menunggumu di sini. Ayo pergi, musnahkan seluruh keluarga lu. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah kediaman pribadi keluarga lu. Personel tidak berwenang dilarang masuk. Jiang Juan. Apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk membunuh seluruh keluargamu. Di mana para pengawal? Pengawal. Tidak perlu berteriak. Pengawal keluargamu sudah mati semua. Anggota keluarga lu yang lain tidak ada di sini. Hanya Lulin Yun yang ada di sini.
Aku bertanya kau menjawab. Jika kau berani berbohong, atau menolak menjawab, kepalamu akan langsung jatuh. Mengerti? Mengerti. Kemana ayahmu pergi? Ayahku. Dia pergi menyambut tokoh penting. Tokoh besar apa? Aku hanya tahu bahwa dia datang dari Shangqing. Mereka selalu menjaga kontak satu jalur. 9 tahun yang lalu. Keluarga Lumu, apakah kamu membunuh seorang gadis bernama Jiang Mingming? Jiang Mangmeng. Siapa sebenarnya kamu? The film was translated and narrated by M. Jawab Media. pertanyaannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya bertanggung jawab untuk membawanya pergi. Bagaimana dia meninggal? Aku sungguh tidak tahu. Kamu kaki tangan. Kamu pantas mati. Semua yang terlibat dalam kematian adikku, tidak satu pun boleh lolos. Ya, Lin Yuan. Pergi dan selidiki untukku. Siapa yang melakukan ini? Ya. Anakku. Lin Yuan. Anakku. Patriar kami sudah memeriksa. Kami tidak menemukan korban selamat. Kami juga tidak menemukan apapun yang berguna dalam rekaman pengawasan. Tidak berguna. Pergi dan selidiki untukku. Aku memberimu 3 hari. Gunakan metode apapun yang diperlukan. Kamu harus menangkap pembunuhnya untukku. Ya. Anakku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Jelas keinginannya belum terpenuhi. Song Wansi. Yang paling kamu pedulikan saat hidup. Aku pasti akan membuatnya dikuburkan bersamamu. Song Lin Xiao kemari. Patriark Lu. Kau mencariku. Siapa yang melakukan ini? Patriark Lu. Terimalah belasungkawaku. Kemari. Ada yang ingin ku... kakek. Kenapa kakak meminta kami datang ke sini hari ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Hari ini, saya akan mengumumkan 2 hal. Pertama, Wakil Ketua Perusahaan Song Lin Xiao melakukan tindakan yang merugikan kepentingan perusahaan. Saya telah memutuskan untuk memecatnya dari posisi Wakil Ketua. Hal kedua, sejak Song Wansi menjadi ketua perusahaan, dia telah memimpin perusahaan menuju perkembangan pesat. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah menyebabkan nilai pasar perusahaan mengalami pertumbuhan eksponensial. Perusahaan memutuskan untuk sepenuhnya memajukan proyek Lin Yun, Song Wansila, yang tidak takut kesulitan dan menyelesaikan masalah satu persatu. Menciptakan situasi yang menguntungkan. Saya secara bertahap semakin tua. Dan energi saya dalam segala aspek tidak seperti dulu lagi. Kakek. Apa yang kakek coba lakukan? Menyerahkan perusahaan kepadamu lebih menjanjikan daripada menyimpannya di tangan orang tua seperti saya. Sekarang saya mengumumkan bahwa Song Wansi akan menjabat sebagai ketua dan anggota Dewan Direksi perusahaan. Kakek ada apa? Ini tidak baik. Tuan tua telah diracuni. Apa? Song Wansi. Kursi ketua grup Song. Aku rasa kau tidak akan bisa mendudukinya. Kamu meracuni tuan tua. Hei, jangan bicara omong kosong. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Baiklah. Katakan padaku, orang tua itu sepanjang hidupnya meremehkanku. Tapi pada akhirnya, bukankah dia masih harus bergantung padaku?
untuk menyelamatkan hidupnya. Karena kamu memberikan racunnya, kamu pasti punya penawarnya. Serahkan penawarnya segera. Aku benar-benar tidak memiliki penawarnya, tapi orang yang bisa mendetoksifikasinya. Tabib ilahi Wang, tabib ilahi tangan beracun. Sudah kubawa dia ke sini untukmu. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Orang ini adalah salah satu dari 4 tabib ilahi Dacia. Tabib ilahi tangan beracun. Tabib ilahi Wang. Penyakit orang tua ini, kau bisa menyembuhkannya kan? Ya, lihat itu. Lagi pula hanya aku di dunia ini yang bisa melakukannya. Tapi, untuk menyelamatkan orang tua itu dari racun, kau punya 2 pilihan. Katakan padaku. Pertama, kau bunuh diri. The film was Dan pergi translated ke alam baka and menemani Tuan narrated Muda by Lu. M Media. Jangan terburu-buru. Ada pilihan kedua. Pilihan kedua adalah bahwa kau harus mengumumkan secara publik bahwa semua milik grup Som akan sepenuhnya dialihkan kepadaku. Kau akan pergi dengan tangan kosong. Song Lin Chu, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Terima kasih atas pujiannya. Hanya tersisa 3 menit. Jika kau tidak segera menyelamatkan orang tua itu, dia benar-benar akan meninggal. Aku menasihatimu untuk segera membuat keputusan. Hanya tersisa 2 menit. Apa yang kau lakukan? Aku setuju dengan syaratmu. Aku akan memberimu segalanya, milik grup Song. Aku akan pergi dengan tangan kosong. Tidak, jika mereka bisa meracuni tuan tua sekali, akan ada kedua kalinya. Dia tidak akan mudah mengampuni kita. Apa yang bisa dilakukan tentang itu? Kakekku diracuni sekarang. Nasibnya tidak pasti. Serahkan padaku untuk menanganinya. Aku akan membantumu. Sekali dan untuk selamanya. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh, bahkan sehelai rambut pun di kepalaku hari ini, aku tidak akan membiarkan tabib ilahi mengobati racun orang tua itu. Jika orang tua itu meninggal karenamu, kau akan menjadi pembunuh yang membunuhnya. Jiang Chuan, kita harus terlebih dahulu memberinya perusahaan dan biarkan dia menyelamatkan kakak dulu. Racun orang tua itu, aku bisa menyembuhkannya. Kamu juga tahu obat. Kau Udi. Kau menyombongkan diri tanpa malu. Tabib ilahi Wang, berilah mereka pencerahan. Orang tua itu, bubuk maut raja nerakaku, diracuni oleh. Bahkan jika 3 dokter ilahi lainnya yang sama terkenalnya datang, mereka akan tak berdaya. Kau bocah ingusan, apa yang kau tahu tentang pengobatan? Beraninya kau berbohong bisa menyembuhkannya. Aku tidak tahu obat. Jiang Chuan, karena kamu tidak tahu obat, berhenti membuat masalah di sini. Hanya tersisa 1 menit. Song Wansi, jika kau tidak menyelamatkan orang tua yang sekarat ini sekarang, maka hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematiannya. Aku akan tanda tangani perjanjian transfer sekarang. Tolong selamatkan kakek. Ini, Kamu tidak bisa menandatanganinya. Aku sudah bilang. Racun orang tua itu, aku bisa menyembuhkannya. Bukankah kamu bilang kamu tidak tahu obat? Siapa bilang menyembuhkan racun? Harus mengandalkan keterampilan medis. menyembuhkan racun tanpa keahlian medis. Lalu kau mengandalkan apa? Kau mengandalkan kesombongan. Anak bodoh. Kalian berdua, perhatikan baik-baik. Ayo silakan. Aku. Apa yang terjadi padaku? Kakak kamu sudah bangun. Kamu baru saja diracuni. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa hebat. Saya merasa seperti saya menjadi beberapa tahun lebih muda. Tabib Ilahi Wang, bukankah kau mengatakan bahwa racun bubuk fatal Raja Neraka hanya kau di seluruh dunia yang bisa menyembuhkannya? Orang tua ini sekarang melompat-lompat dengan lincah. Lihat, ini menyembuhkan racun dengan darah. Dia sebenarnya kebal terhadap semua racun. Tuan muda selamat. Song Lin Shou.
Kamu benar-benar berani meracuni kakek kandungmu sendiri. Bagaimana The kamu film berencana was untuk mati? translated Kamulah and yang meracuniku. narrated by M Media. Dosa apa yang dilakukan keluarga Songku? Sampai menghasilkan sampah sepertimu. Aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Aku sekarang adalah anggota keluarga Lu. Dasar orang tua bodoh. Jangan panggil aku Song Lin Shou lagi. Namaku akan menjadi Lu Lin Shou mulai sekarang. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Lu akan membunuh kalian semua. Song Lin Shou. Kamu bilang kamu sangat akrab dengan keluarga Lu kan? Kalau begitu aku akan mengantarmu ke neraka bersama Lu Lin Yuan. Kaulah yang akan turun menemani putraku. Patriark, tolong. Dia akan memukulku. Kau pecundang tak berguna. Minggir. Lu Zuan, kamu tidak diterima di sini. Pergi segera. Tidak diterima. Tempat ini akan segera menjadi cabang grup Luku. Hari ini, aku akan menggunakan 1 juta untuk mengakuisisi seluruh grup Song. Siapa di antara kalian yang berani menolak? Aku akan membunuh siapapun yang menolak. Lagi pula aku curiga kau membunuh putraku. Kau harus ikut denganku. Kamu tidak punya bukti, maupun wewenang penegakan hukum. Dengan hak, apa kamu membawa pergi Jiang Chuan? Di Dongjian, perkataan keluarga Luku adalah bukti. Tindakan keluarga Luku adalah otoritas penegakan hukum. Bawa dia pergi. Jangan khawatir, mereka bukan tandinganku. Tuan Shou, sepertinya kami membutuhkanmu untuk bertindak secara pribadi. Su Ye, kepala pengikut peti klan Xiong di Sanji. Karena dia berguna untuk memperpanjang hidup Tuan Muda. Aku pasti harus menangkapnya dan membawanya kembali. Bocah, maukah kau berlutut dan menyerahkan diri? Atau aku harus mematahkan anggota tubuhmu sebelum membawamu pergi? Atau haruskah aku melumpuhkan tangan dan kakimu? Dan membuangmu itu akan lebih baik. Jiang Chuan, apa yang kau coba lakukan? Patriark Shou dari Sangjin segera datang ke Dongjian untuk menghadiri perjamuan naga bangkit malam ini. Pada saat itu, dia akan menjadi penguasa baru Long Yuan. Jika kau berani memprovokasi keluarga Shou, Perjamuan naga bangkit Tuan Long Yuan. tepat sekali jika kau berani melukai Tuan Shou, keluarga Song pasti akan hancur selamanya. Sepertinya hari ini aku akan mengambil nyawa Su Yin untuk menagih bunga. Jiang Chuan, jangan gegabah. Keluarga Xiu dari Sanjing 100 kali lebih kuat daripada keluarga Lu. Mereka bisa menghancurkan kita dengan mudah. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan membunuhnya. Hukuman mati bisa ditiadakan. Tapi hukuman atas kejahatan tidak bisa dihindari. Tuan Shou, kau berani melukai Tuan Shou, kau pasti mati. Pergi sana. Kakek, masalahnya sudah beres. Kamu lanjutkan dengan pengaturannya. Saya menyatakan bahwa mulai sekarang Song Wensi adalah kepala keluarga Song. Dan juga ketua Dewan Direksi. Dan ketua grup Song sebagai Segera cari info hubungan keluarga Shou Sanjing dan Sunelandia. Selamat. Keluar sebentar denganku. Ada sesuatu yang perlu kuberitahu padamu. Baik. Berapa banyak lagi hal yang masih kau sembunyikan dariku? Apa yang mungkin aku sembunyikan darimu? Apa kau pikir aku bodoh? Pertama kau bisa membuat Yeo Xianchuan patuh padamu. Lalu kau terlibat secara ambigu dengan Su Mingwei. Kau bahkan bisa menjinakkan bom dengan tangan kosong. Yang lebih keterlaluan lagi adalah hari ini kau benar-benar
Menggunakan darahmu untuk menyembuhkan racun aneh kakek, siapa sebenarnya kau? Aku suamimu. Jika kau tidak mau membicarakannya, baiklah. Kalau begitu mulai sekarang, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Wansi, dengarkan aku menjelaskan. Wansi, tunggu sampai aku menyelidiki semuanya dengan jelas. Aku pasti akan sepenuhnya jujur pada. Apa yang kau lakukan? The film was translated and narrated by Ada 1 juta di kartu ini. Kata sandinya 6 angka 1, aku membeli mobilnya. Ruang pesta. Bukankah ini Jing Chuan menantu tinggal di rumah keluarga Song? Jiang Chuan, apa yang kau lakukan di perjamuan naga bangkit? Apakah ini tempat untuk orang sepertimu? Sampah sepertimu berada. Aku datang untuk mengirim kalian semua ke kematian. Kau masih bertindak begitu merajalela di sini. Biasanya aku memberimu sedikit muka, membiarkanmu merajalela sebentar. Tapi hari ini di perjamuan naga bangkit, kau masih berani bertindak merajalela. Di mana Lu Xiangzuan? Suruh dia keluar sekarang. Nama besar patriark kami. Apakah itu sesuatu yang bisa kau sebutkan langsung? Penjaga bawa dia pergi. Jiang Chuan, biar ku beritahu sesuatu. Hari ini Shang Jing, Patriark Shou, dan Tuan Mudaku mereka semua akan datang. Sistem keamanan yang mereka bawa terdiri dari para ahli top. Bahkan jika kau seorang petarung hebat, setelah mereka tiba, kau akan benar-benar terpojok. Kesabaranku terbatas. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Lu Xiangzuan? Beraninya kau Jiang Chuan. Berani-beraninya membuat masalah di perjamuan naga bangkit. Patriark Shou berkata bahwa apapun yang terjadi hari ini, dia harus menangkapmu. Aku tidak menyangka kau berani masuk perangkap sendiri. Panggil ayah dan anak Shou ke sini. Aku akan mengurus kalian semua secara bersamaan. Kau tidak berguna. Lu Lin Hui, tuan muda keluarga Lu. Berani tidak menghormati keluarga Shou. Kau sudah berada di jalan menuju kematian. Mengapa membuang-buang kata? Cepat tangkap pecundang ini dan buat dia berlutut dan bersujud kepada ayahku. Lu Lin Hui, tuan muda keluarga Lu. Aku tahu kau petarung yang hebat. Aku punya 2 tongkat listrik 10.000 volt di sini. Bagaimana kau akan menghadapinya? Apakah kamu melihat itu? Begini caraku menanganinya. Apa kau pikir bisa bertarung menyelesaikan semua masalah? Setidaknya menyelesaikanmu. Sama sekali bukan masalah. Mengalahkanku. Aku lupa memberitahumu. Istrimu Song Wansi sudah ditangkap oleh anak buahku. The film was translated and narrated by M Media. Panggil anak buahmu sekarang. Dan lepaskan istriku. Jika kau berani bunuh aku akan membuat istrimu dikubur bersamaku. Setimpal. Ayo. Lakukan. Kamu bermain api. Kau akhirnya menyadari kenyataan. Jika kau ingin istrimu hidup, berlututlah dan bicara padaku. Bukankah kau petarung hebat? Teruslah bertarung kalau begitu. Jika sehelai rambut pun, istriku terluka. Malam ini, aku akan membuat darah mengalir seperti sungai di sini. Beraninya kau. Terimalah nasibmu. Orang rendahan sepertimu, sepanjang hidupmu, ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kakiku. Aku akan menghitung sampai 3. 1. Kamu hanya punya 3 putra. Ini putra terakhirmu. Ini adalah garis keturunan terakhirmu. Apakah kamu akan bertarung? Apakah aku akan membunuhnya atau tidak? Lepaskan putraku. Jika tidak, aku akan segera memerintahkan anak buahku untuk mengurus istrimu. Sepertinya, kamu masih tidak terlalu menyukai ini, putra bungsumu. Selamatkan aku.
Aku akan membuat istrimu berharap dia mati. Apa kau pikir mencuri ponsel berarti semuanya baik-baik saja? Seseorang telepon. Aku ingin Jiang Chuan melihat dengan matanya sendiri bagaimana istrinya disiksa sampai mati oleh orang lain. Tidak perlu menelpon. Aku sudah di sini. The film was translated Wansi, and narrated apakah kamu by baik-baik M. saja? Media. Aku baik-baik saja, berkat kemunculan ketua pavilion Su tepat waktu, dan menyelamatkanku. Terima kasih, Su Mingwei. Mengapa begitu sopan padaku? Master Hu Xiaoge. Su Mingwei. Kau tidak hanya menjual tanah kepada keluarga Song, tetapi kau juga membantu keluarga Song menentangku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Mengincar apa? Tentu saja aku mengincar Jiang Chuan karena dia tampan. Apa kau tidak tahu? Keluarga Luku adalah bawahan utama keluarga Shou. Jika kau menyinggung keluarga Lu kami, kau menyinggung keluarga Shou dari Xiangjing. Apa bedanya aku tahu atau tidak? Keluarga Shou dari Xiangjing hampir tamat. Selesai. Malam ini, keluarga Shu akan datang ke perjamuan naga bangkit ini untuk menerima cincin naga. Secara resmi mengambil alih kelompok tempur terkuat di dunia Long Yuan dan menjadi penguasa naga yang baru. Zhao Linghai. Dia ingin menjadi penguasa naga. Dia tidak akan memiliki kesempatan itu bahkan di kehidupan selanjutnya. Jangan khawatir, dia bisa menangani keluarga Lu dan keluarga Shou. The film was Tapi, translated kamu perlu belajar and untuk memiliki narrated Jiang by Chuan. M. Media. Lebih banyak kepercayaan pada. Aku tidak akan pergi hari ini. Bawa semua orang dari keluarga Shou ke sini. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Apakah anak muda zaman sekarang semua begitu sombong? Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menjatuhkan kami berdua ayah dan anak. Su Linghai penguasa Manor. Tuan Manor Shu Anda akhirnya tiba. Tuan Manor Shu? Dia adalah Jiang Chuan, pemandu obat untuk putraku. Tuan Manor Shu ini Jiang Chuan. Bajingan ini membunuh putraku. Balaskan dendamku. Baiklah. Hari ini saya Shu Linghai akan mengambil alih cincin naga. Aku juga melihat bahan obat yang bisa memperpanjang hidup putraku 50 tahun. Hari ini, bukankah ini berkah ganda bagiku? Salam penguasa naga. Aku akan memberikannya padamu. Kau sampah berwajah manusia berhati binatang. Tidak pantas menjadi penguasa naga. Ketua Departemen Perang. Setelah melalui berbagai lapisan seleksi, menunjukku sebagai penguasa Long Yuan. Kau hanya orang biasa dari seorang anak kampung Dongjian. Berani berbicara sembarangan tentang The masalah film ini. was Apa kau translated tidak takut and seluruh klanmu narrated dihukum? by M. Media. Kau gila. Suksesi posisi penguasa naga. Beraninya kau menunjuk-nunjuk dan berkomentar. Wansi, kamu salah. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa menentukan posisi penguasa naga, orang itu adalah aku. Jiang Chuan, kau benar-benar konyol. Sangat sombong. Kalau begitu tertawalah. Setelah selesai, aku akan mengirimmu untuk bertemu putramu. Sejak zaman kuno pemilihan penguasa naga hanya melibatkan dua skenario. Pertama, penguasa naga sebelumnya membawa cincin naga, memilih orang terpilih yang sebenarnya, dan langsung menunjuknya sebagai penguasa naga. Jika terjadi kecelakaan, Ketua Departemen Perang memilih seorang kandidat, memungkinkan kandidat tersebut untuk menerima pengakuan cincin naga dan menjadi penguasa naga yang baru. Kau bilang bahwa dengan satu kata kau bisa menentukan posisi penguasa naga. Mungkinkah statusmu dibandingkan dengan Departemen Perang bahkan lebih tinggi? Jiang Chuan hanya bercanda. Kami terhadap keluarga Zhou dan keluarga Lu tidak memiliki permusuhan. Hari ini adalah hari yang baik untuk semua orang. Kami tidak akan mengganggu kalian lebih jauh selama tinggal. Wansi, bukankah kamu selalu penasaran dengan identitasku? Hari ini, karena keluarga Shou dan Lu semuanya ada di sini, aku akan memberitahumu identitasku. Apa identitasmu? Aku adalah penguasa Long Yuan. Kau adalah orang yang disebut-sebut sebagai kekuatan nomor 1 di dunia. Penguasa naga yang dikenal sebagai raja dari segala raja prajurit. Benar. Pantas saja kau begitu kuat. Pantas saja. Di dunia ini,
Sepertinya tidak ada apapun yang bisa membuatmu buntu. Omong kosong. Seluruh putra Sulinghai. Penguasa naga sebelumnya 6 tahun lalu, tiba-tiba pensiun, bahkan tidak sempat mencari penerus. Jelas terjadi kecelakaan. Bagaimana mungkin itu kau? Jiang Chuan, di saat seperti ini, kau masih berani berbohong padaku. Ayah. Wanita ini. Aku sangat menyukainya. Aku ingin menjaganya. Ini pertama kalinya putraku menunjukkan minat pada seorang wanita. Bagus, tunggu sampai aku menanganinya sebagai bahan dasar obat. Wanita ini secara alami akan menjadi milikmu. Nora, mulai sekarang, kau adalah milikku. Karena kamu mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Para pria, tangkap mereka untukku. Bawa mereka kembali. Yang terkuat di keluarga Shaw, bahkan 4 tetua terhormat, tidak bisa mengalahkanmu. Sepertinya, hanya aku yang harus bertindak secara pribadi. Keluarga Zhou harus dihancurkan. Marsekal Naga Agung telah tiba. Hari ini adalah hari penguasa naga yang baru, menduduki posisinya. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Tunggu sampai aku mengambil alih cincin naga, dan menjadi penguasa Long Yuan. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Bawa cincin naga kemari. Bahkan jika cincin naga diletakkan tepat di depanmu, kamu tidak akan bisa menggenggamnya. Duan Liu. Orang ini memprovokasiku. Aku sekarang dalam kapasitas sebagai satu-satunya penerus penguasa naga memerintahkanmu. Tangkap dia. Tangkap dia untukku. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Serang. Kau menyerangku. Apa kau mencoba memberontak? Kau berani menyinggung tuan kita semua. Membunuhmu adalah hal yang benar, apalagi menyerangnya. Dia adalah tuan. Kami Kami dengan hormat menyambut penguasa naga. dengan hormat menyapa penguasa naga. Baiklah, baiklah. Bangkitlah. Jiang Chuan, apakah kau benar-benar penguasa naga? Bagaimana mungkin aku tega menipumu? Zhou Linghai, apakah kamu masih berniat untuk melawan dengan keras kepala? Aku tidak pernah menyangka bahwa dulu aku mengampuni nyawa semut sepertimu. Kau akan mendapatkan kesempatan sebesar ini untuk menjadi penerus penguasa naga. Namun, kekayaan yang sangat besar ini, kau dengan ini, hidup rendahan tidak bisa mengatasinya. Hanya aku yang bisa mendapatkannya. Sulinghai, apakah kamu membunuh adikku? Bahwakah kamu bisa menjadi bahan obat utama untuk putraku adalah berkah yang dia tanam selama beberapa kehidupan. Kakak, semoga arwahmu di surga menyaksikan dengan saksama bagaimana aku membalaskan dendammu. Dengan hormat menyambut penguasa naga. Dengan hormat menyambut penguasa naga ke posisinya. Bagaimana ini mungkin? Aku bilang, aku akan menjadikan hidupmu dikorbankan untuk mengenang adikku. Jangan Kian, aku benar-benar takut padamu. Aku akan melawanimu sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Jangan bunuh aku. Tolong ampuni aku. Pemakaman. Kakak, makam Jiang Mingming. Aku sudah menikah dan punya seorang putri. Mereka yang menyakitimu. Aku sudah membalaskan dendammu secara pribadi. Beristirahatlah dengan tenang.
Nian, terakhir kali kamu bilang, kamu ingin aku menjadi ibu tirimu. Apakah itu masih berlaku?